Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh I'tikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, Majlis Ta'lim Hasanah, insyaallah hari ini kita akan kembali melanjutkan membahas kitab 100 hadis populer, dan hari ini insyaallah kita akan mengambil tentang fadilah surah Al-Baqarah, dan insyaallah nanti saya akan menjelaskan juga tentang fadilah ayat kursi, karena ayat kursi ini masuk ke dalam bagian surah Al-Baqarah, ya. Boleh silakan Ustazah Ummu Afgan dibantu untuk dibacakan. Jazakillahu khairan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum maqabir inna asy-syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Rawah Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menjadikan rumah kalian bagaikan kuburan. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Hadis riwayat Muslim. Baik. Jazakillah khair, barakallahu fiik. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Ketahuilah bahwa semua surat yang ada di dalam Al-Quranul Karim itu semuanya mulia. Ini yang harus kita tulis di buku-buku catatan kita. Ya, jadi semua surat dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas itu semuanya agung, semuanya mulia, semuanya agung. Tidak ada satu surat pun yang tidak mulia. Sampai kalau teman-teman tahu ada surah yang kita dilarang untuk membaca basmalah ketika akan memulainya, itu surah Taubah. Ya, kalau kita mau baca surah Taubah, bara'atum minallah, gitu kan nggak baca Bismillah itu. Apakah surah yang tidak dimulai dengan basmalah itu tidak mulia? Mulia, agung. Semua surah yang ada dalam Al-Quran itu mulia, ya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak dengan kebijaksanaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sebagian surat yang ada dalam Al-Quran itu ada fadilahnya, ada keutamaannya, lebih agung dibandingkan dengan yang lainnya. Ya, siapa yang memilih? Allah. Sama halnya dengan setiap tempat yang ada di muka bumi ini mulia, karena ini adalah makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah yang berkehendak untuk menjadikan kota Mekah lebih mulia dibandingkan dengan kota-kota lain yang ada di buminya Allah. Begitu kan ya? Semua bulan, 12 bulan itu mulia. Dari bulan Muharram sampai bulan Dzulhijjah, itu semua mulia.
Tapi Allah yang berkehendak dengan kebijaksanaannya menjadikan 4 bulan dari 1 tahun ini menjadi lebih agung dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Gitu kan ya? Jadi bukan ketika misalnya surah Al-Baqarah itu ada fadilah misal ya, kemudian surah Yusuf itu nggak ada fadilah, nggak ada utamanya, bukan berarti surah Yusuf itu nggak mulia. Enggak, sama mulianya. Hanya Allah yang berkehendak menjadikan beberapa surah dalam Al-Quran itu lebih agung, lebih mulia dibandingkan dengan surah-surah yang lainnya. Begitu ya ibu-ibu ya. Jadi mindset kita itu jangan, oh berarti kalau surah Al-Baqarah ada utamanya berarti surat lain nggak ada ya, berarti nggak mulia. Bukan, semuanya mulia ya. Baik. Dan para ulama sepakat surat yang paling agung dan paling mulia, yang paling agung dan paling mulia dari surah Al-Fatihah ke surah An-Nas itu adalah surah Al-Fatihah. Itu surah yang paling mulia. Jadi surah yang paling mulia itu surah Al-Fatihah, walaupun ya kalau dibandingkan ayatnya jumlahnya lebih sedikit daripada Al-Baqarah, lebih sedikit daripada Al-Imran, dan lebih sedikit daripada surah Al-Maidah, An-Nisa, tapi ternyata surah Al-Fatihah mengandung banyak makna. Di sana ada tauhid rububiyah, di sana ada tauhid uluhiyah, di sana ada tauhid asma wa sifat. Apa itu tauhid rububiyah? Dalam kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, kami memuji Allah Rabb di alam semesta ini. Kami memuji Allah zat yang maha menciptakan seluruh alam ini. Itu tauhid rububiyah. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Baru kemudian tauhid uluhiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami menyembah Allah, itu tauhid uluhiyah. Ya. Kemudian ada lagi tauhid asma wa sifat dalam kalimat Ar-Rahmanir Rahim. Jadi dalam surat Al-Fatihah itu kata para ulama kenapa menjadi agung, karena di situ dijelaskan sekaligus tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Masya Allah. Dan Al-Fatihah sendiri punya fadilah tidak sama dengan surah Al-Baqarah. Jadi punya fadilah. Misalnya surah Al-Fatihah adalah ummul kitab, induknya surat-surat. Surat Al-Fatihah adalah al-mathani yang diulang-ulang, sab'ul mathani. Itu fadilah surah Al-Fatihah. Dan kita hari ini akan belajar tentang fadilah surah Al-Baqarah, yang mana tentunya surah Al-Baqarah ini diantara fadilahnya yang dijelaskan oleh muallif, yang dijelaskan oleh penulis di dalam kitab hadis 100 populer ini, diantaranya teman-teman, barang siapa yang membaca surah Al-Baqarah di rumahnya maka syaitan akan lari. Jadi kalau kita pengen kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga, kalau kita pengen rumah kita nggak diganggu oleh syaitan, maka di antara wasilah, sarana yang bisa kita ambil adalah bacakan rumah-rumah kita dengan surah Al-Baqarah. Dan tentunya teman-teman akan berbeda khasiatnya, akan berbeda manfaatnya ketika surah Al-Baqarah itu dibacakan dan diperdengarkan. Hanya diperdengarkan saja itu fadilahnya beda, manfaatnya beda. Kenapa? Karena di dalam beberapa riwayat yang namanya surat Al-Baqarah ini akan memberikan keutamaannya biidnillahi ta'ala kalau dibacakan. Kan ada orang nggak mau ribet ya. Yang penting diperdengarkan surah Al-Baqarah saja. Padahal yang namanya diperdengarkan dengan dibacakan itu sudah beda lagi manfaatnya. Ya. Jadi kita harus membaca surah apa ibu-ibu? Surah Al-Baqarah. Dan teman-teman tahu surah Al-Baqarah ini juga punya keutamaan, selain membuat setan itu lari, juga ada beberapa keutamaan yang nanti insya Allah akan saya jelaskan. Yang ingin saya jelaskan dan saya tekankan di sini begini. Pernah nggak ibu-ibu memasuki sebuah rumah, rumahnya besar, fasilitasnya lengkap, tapi ketika memasuki rumah yang ibu-ibu masuk itu kayak ada sesuatu gitu loh, yang kita tuh mau bilang tuh nggak bisa bilang, tapi kita merasakan. Pernah masuk rumah seperti itu?
Siapa itu yang bilang pernahnya berat banget tuh? Antum pernah? Boleh dikabari, boleh diinfokan gimana perasaannya waktu memasuki rumah yang seperti itu, terus apa perasaan antum? Merinding? Emang ada sih merinding ya? Merindingnya di mana? Siapa tuh antum itu ya? Ummu Sita. Masya Allah. Ini nanti ada buku ya, diambil di depan. Barakallah. Ummu Sita pernah masuk rumah, terus rumah jenengan apa rumah orang? Rumah di Madiun. Wah, Madiun ini kota, saya karena beberapa kali pernah ngisi di Madiun gitu loh. Jadi tahu betul Madiun. Madiun itu tempat bersejarah ya, tempat para pahlawan. Kami tuh pernah waktu itu menginap di salah satu penginapan di Madiun. Itu lawas gitu. Sama ketika kami masuk kamarnya tuh lihat kursi, semua itu kayak ini kayaknya bangunan lawas deh. Tapi ketika itu kita langsung baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ibu-ibu kalau mau masuk ke sebuah ruangan ya, baik itu hotel ataupun penginapan ataupun hutan sekalipun ya, di mana di situ mungkin banyak jarang manusia masuk di tempat yang baru, maka kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, itu sunnahnya ya. Terus yang antum merasakan tuh merinding gitu. Rumah peninggalan, tapi tidak ada apa-apa kan? Oh, nggak ada orang waktu itu. Subhanallah. Seperti ada kelibatan. Alhamdulillah yang dimunculkan sama Allah hanya bentuknya kelibatan. Coba kalau saudara kita, ya ini kan itu saudara kita juga ibu-ibu ya, namanya jin itu ada yang muslim, ada yang nggak muslim. Menampakkan ke Ummu Sita, nggak tahu Ummu Sita kayak mana. Tapi antum merasakan ya, kelibat gitu ya. Subhanallah. Kok bisa tahu laki-laki? Katanya kelibatan. Jelas berarti kelibatan. Kelibatan tuh kok menurut saya kelibat tuh sekelibat gitu ya. Bentuk laki-laki. Subhanallah. Itu makhluknya Allah, saudara kita. Kata mereka, hei manusia, daripada punya rumah kosong nggak ditempatin, mendingan aku yang nempatin, kata mereka, gitu kan? Mubazir juga. Kita harusnya berterima kasih kepada mereka, ya sudah mau menempati rumah kosong kita. Ya, makanya hati-hati ibu-ibu yang pada punya rumah itu dihuni. Ya, kenapa? Karena kalau kosong lama, pasti yang menempati itu mereka. Ya, dan saya juga pernah mendapatkan kisah. Ya, ada seseorang tuh cerita punya jam lawas, tahu jam lawas ibu-ibu? Jam tapi lawas kuno gitu ya. Dia sendirian di salah satu rumahnya besar gitu ya. Tiba-tiba pas hujan itu jamnya bunyi sendiri, padahal itu jam udah mati lama. Teng gitu. Dia kaget, siapa? Pas jadi malam gitu ya. Itu bunyi sendiri. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma. Ya begitulah, ya. Dan kadang ibu-ibu subhanallah memang ini terjadi betul ya. Kadang rumah tuh kalau sudah lama kosong terus nanti berpenghuni tuh. Ada penghuninya. Biasanya saudara-saudara kita itu rodo-rodo jahil sedikit lah. Ya biar apa? Biar yang menghuni rumah itu pergi. Ya. Entah itu suara-suara yang terdengar, entah itu ketukan pintu, ya gitu. Ya. Tapi kita nggak boleh takut sama mereka. Yang kita takuti adalah Allah. Kenapa? Karena Allah Rabb kita dan Rabbnya mereka. Ya. Jadi itu yang harus kita tanamkan pada diri anak-anak. Nah, yang namanya syaiton kan biasanya ada tuh anak-anak takut setan itu. Nggak usah takut, setan itu makhluknya Allah. Kita juga makhluknya Allah, sama-sama makhluk Allah. Dan tidak ada yang bisa memberikan bahaya sekecil apapun kalau Allah tidak berkehendak. Tanamkan tauhid ini pada diri anak-anak. Makanya kamu kalau ke kamar mandi baca doa, kalau mau keluar rumah baca doa, kalau mau masuk rumah baca doa. Ya, itu ajarkan pada diri anak-anak. Dan yang mengajarkan tauhid ini kita sebagai seorang ibu. Ya, belum tentu anak-anak kita dapat di sekolah. Ya, kita tanamkan pada diri mereka, tenang nak, kamu nggak sendiri. Di samping kanan kirimu ada malaikat. Tenang nak, kamu nggak sendiri, ada Allah yang akan mengawasimu. Ya, dan ini menurut saya itu sesuatu yang seharusnya terus kita sounding kepada anak-anak kita. Biar anak-anak kita nggak dikit-dikit takut seton. Biasanya anak-anak yang sedikit-sedikit takut setan itu biasanya korban lihat kartun. Ya. Korban kebanyakan lihat sinetron sama ibunya nonton bareng. Ya.
Tapi kalau ibunya ini sering sounding, nggak boleh takut setan, ada Allah, insya Allah anak ini kuat jiwanya, masya Allah. Ya, dan ini yang perlu kita lakukan. Jazakallahu khair, Ummu Syifa sudah berbagi. Ini mewakili ibu-ibu yang mungkin pernah merasakan hal yang sama. Masya Allah. Baik, jadi teman-teman yang saya cintai karena Allah, apa yang harus kita lakukan ketika kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala tempat tinggal? Itu kan rumah itu kan pemberian dari Allah ya. Hak sewa ya. Maka yang harus kita lakukan adalah dibacakan Al-Qur'an di dalam rumah-rumah kita. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, la taj'alu, kata Rasulullah, la berarti kan janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian buyutakum maqabir, seperti kuburan, karena yang namanya kuburan itu sepi nyenyep. Tahu sepi nyenyep nggak Bu? Kan nggak ada apa-apanya, kuburan, orang-orang meninggal. Ya bagi kita itu sepi, tapi bagi orang-orang yang dalam kubur itu rame. Nah, oh iya, saya izin menyampaikan yang kubur ini ya, masalah kubur ini begini. Bagi kita, orang yang hidup itu nggak lihat apa-apa di kubur, sepi, ya nggak ibu-ibu. Tapi bagi orang yang ada dalam kubur, dia bisa mendengar sebelahnya. Ada seorang syekh yang bercerita, disebutkan ada anak kecil, gadis kecil ya, perempuan itu meninggal dunia. Pernah dengar ceritanya Mbak Mia? Pernah dengar Bu Usatun? Jadi ada anak kecil meninggal dunia, perempuan. Dia belum balik, meninggal dunia, dikubur di pekuburan. Tiba-tiba ayahnya nih dalam mimpinya itu bermimpi ketemu sama anak gadis ini, dan dia bilang ke ayahnya, ayah, tolong aku di sini nggak betah, gitu, tolong aku. Jadi minta tolong biar di kuburannya dipindah gitu loh. Nah, beliau bertanya kepada salah satu ulama, kata ulama berarti itu ada apa-apa gitu dalam kuburnya. Dipindah, setelah dipindah sudah nggak ketemu lagi, nggak mimpi lagi. Berarti artinya ibu-ibu, bagi kita sebagai seorang muslim, yang paling aman, yang namanya kuburan itu muslim sama muslim. Ya, jangan digabung-gabung. Muslim sama muslim. Syukur-syukur kuburan kita bersama orang-orang salih. Kenapa? Karena adab kubur itu bisa didengar oleh mayit yang ada di pekarangan situ. Ya. Dan kita berdoa kepada Allah semoga nanti kita dikubur di pemakaman baqi. Ya, bersama siapa? Bersama para sahabat, bersama istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu doa kita. Jadi jangan menyiksa ya, saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia itu dikubur bersama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu siksaan bagi mereka. Jadi kuburan itu sepi bagi kita yang masih hidup, tapi ramai bagi orang yang sudah berada di dalam kubur. Dan ini menunjukkan bahwa benar adanya yang namanya kubur itu ada nikmat dan ada adab. Dan boleh kita berwasiat kepada anak-anak kita, "Nak, kalau ibu nanti meninggal, tolong ya kuburan ibu jangan dicampur dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah." Itu boleh. Ya, kita berwasiat. Ya, wasiat itu boleh kita sampaikan bukan hanya ketika kita mau datang ajal, ibu-ibu. Ya, jadi kita sampaikan nanti kalau ibu meninggal dunia, tolong kuburan ibu dipisah ya dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Gitu ya, itu boleh. Ya, berwasiatlah. Ya, baik. Kemudian di sini Rasulullah SAW memberikan sebuah solusi agar rumah-rumah kita tidak sepi, tidak seperti kuburan. Di antaranya adalah bacalah tuqra fi. Tuqra itu artinya dibacakan. Dan ini menunjukkan bahwa yang namanya surah Al-Baqarah ini kita yang membaca. Ya, ini fadilah yang pertama. Berarti fadilah yang pertama dari surah Al-Baqarah, setan akan lari dari rumah-rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Fadilah yang kedua, ibu-ibu, disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Nawas bin Sam'an bahwa sesungguhnya yu'ti yaumal qiyamah, bahwa sesungguhnya pada hari kiamat nanti akan didatangkan yu'ti yaumal qiyamati bil Qur'ani wa ahli. Ya Allah, merinding ya. Kalau berbicara masalah akhirat itu membuat kita itu harap-harap cemas gitu loh. Berharap semoga nanti kita dibangunkan dari alam kubur dalam keadaan terbaik. Cemas kalau bekal kita belum cukup gitu loh. Ya. Maka kabar gembira,
bagi siapapun yang ketika di dunia hari-harinya selalu dibersamai dengan Al-Quran. Ya. Kenapa? Karena pada hari kiamat akan didatangkan Al-Quran dan orang-orang yang sering membacanya. Kata para ulama, bukan hanya membaca tapi juga mentadabburinya dan juga mengamalkannya. Apa yang dilakukan oleh Al-Quran? Kanu ya'maluna bihi fid dunya. Ya subhanallah. Orang-orang yang bukan hanya membaca, termasuk bagian dari ahli Quran itu adalah orang-orang yang dia mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Tuqaddimu suratul Baqarah wal Al-Imran. Orang-orang yang ketika di dunia sering membaca surah Al-Baqarah dan Al-Imran, mentadabburinya dan mengamalkannya. Ya, 3 ini harus syukur-syukur dihafalkan. Ya, jadi kan haknya Al-Quran itu ada 4 ibu-ibu. Dibaca, dipahami, diamalkan, dan dihafalkan. Ya, jadikan ini sebagai target start kita untuk menghafal Al-Quran. Dari surah Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, Al-Imran. Minimal 2 surat ini kita pegang. Ya. Dan ada beberapa guru di Timur Tengah yang mengkhususkan membuka halakoh. Halakohnya itu khusus halakoh Al-Baqarah dan Al-Imran. Ya. Dari mulai tashih, Buswatun. Tashih itu dibenerin bacaannya. Kemudian tasmi', ya, diperdengarkan. Setelah itu nanti dihafalkan. Hanya Al-Baqarah dan Al-Imran saja. Karena mereka paham akan fadilah surah Al-Baqarah dan Al-Imran. Jadi surah Al-Baqarah dan Al-Imran ini akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta ahlinya, beserta orang-orang yang setiap hari membaca surah Al-Baqarah dan Al-Imran, maka tuhajani an sahibihima. Maka kedua surat ini akan menjadi hujjah, pembela bagi orang yang membacanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Baqarah dan Al-Imran ini akan membela di hadapan Allah. Ya Allah, masukkanlah fulanah ke dalam syurgamu. Dulu hari-harinya selalu diisi untuk membacaku, kata Al-Baqarah. Al-Imran juga begitu. Ya Allah, masukkanlah fulanah ke dalam syurgamu. Karena waktu di dunia hari-harinya dia habiskan untuk menghafal aku, kata surah Al-Imran. Ya, apakah Al-Quran ini kelak akan bisa berbicara? Berbicara di hadapan Allah. Dan ini merupakan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ya akan berbicara, puasa juga akan memberikan syafaat, tentunya akan berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang akan memberikan syafaat, teman-teman? Salat kita itu juga akan memberikan syafaat untuk kita dan akan membela ahlinya, ya, membela orang-orang yang sering salat, ya. Dan itu adalah sesuatu yang menandakan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan teman-teman bangun dari kubur, ya, tidak ada yang membela untuk dimasukkan ke dalam surga, tiba-tiba Al-Baqarah dan Al-Imran datang. Ya, Masya Allah. Ini salah satu fadilahnya. Ada lagi hadis yang pernah saya dengar sebentar, bahwa sesungguhnya surah Al-Baqarah ini akan menjadi ghamam. Ghamam itu seperti awan. Bentar saya cari hadisnya. Ini hadisnya. Wa dharaba lahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathata amsal. Ma nasitahunna ba'da qala ka'annahuma ghamamatan aw dhillatan sawdawan bainahuma syar aw ka'annaha hirqan min tayr tayra sawafin tuhajani an sahibahuma. Gini katanya. Surah Al-Baqarah dan Al-Imran ini di dalam hadis yang disebutkan oleh Nawas bin Sam'an ini, dalam riwayat lain, surat Al-Baqarah dan Al-Imran ini besok pada hari kiamat itu akan Allah Subhanahu wa taala jadikan seperti awan atau seperti burung, di mana awan ini akan menaungi orang-orang yang sering membaca Al-Baqarah dan Al-Imran, ya. Dan burung juga bisa, ya. Jadi burung dan dia akan membela orang-orang yang membaca surah Al-Baqarah dan Al-Imran ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi orang-orang Timur Tengah yang saya tahu itu, kalau mereka itu udah paham dengan fadilah surah Al-Baqarah dan Al-Imran dan mereka butuh akan naungan di akhirat nanti, di mana tidak ada naungan kecuali Allah Subhanahu wa taala dan yang berkehendak apa yang dikehendaki oleh Allah, maka mereka tuh biasanya menjaga banget surah Al-Baqarah dan Al-Imran ini. Masya Allah. Dan ini riwayatnya sahih. Riwayatnya sahih. Nanti tolong ingatkan saya, Ummu Afgan, bagaimana cara membaca setiap hari biar kita itu bisa selesai surah Al-Baqarah. Gimana tuh caranya? Ya, ngatur waktunya. Nanti insya Allah setelah saya menjelaskan tentang keutamaannya.
Baik, yang selanjutnya teman-teman, ya di antara fadilah surah Al-Baqarah adalah sini disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Ini saya cari yang sahih ya hadisnya ya. Beliau mengatakan di surat Al-Baqarah fadlun azim tabaqan lima warada fil ahadits syarifah wa kitabin sahih Muslim wa ghairi min al-kutub al-islamiyyah al-ma'rufah haitsu anna surat Al-Baqarah tashtamilu al-khawatim li'anna al-khawatim aw akhir ayat surat Al-Baqarah lahuma fadlun azim. Beliau menjelaskan bahwa dalam surah Al-Baqarah itu ada akhirnya. Boleh dibuka ibu-ibu. Akhir surah Al-Baqarah. Yuk kita buka. Akhir surah Al-Baqarah. Dibaca. Apa dibaca dilihat. Akhir surah Al-Baqarah dimulai dari Amanar Rasul. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Sudah? Sampai fansurna 'alal qaumil kafirin. Sudah? Sampai ayat 286. Dari ayat 285. Sudah dibuka? Baik. Apa fadilah dari akhir surah Al-Baqarah ini teman-teman? Disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala bainama Jibril qa'ida 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqihi fa rafa'a ra'sahu fa qala hadha babun min as-sama' futiha al-yawm lam yaftah qat illa al-yawm fa nazzala minka fa qala hadha malak nazzala ila al-ardi lam yanzil qat illa al-yawm fa sallama wa qala abshiru bi nurain utahuma lam yu'tiyahuma nabiyyu qablak Fatihatul Kutub wa khawatim suratul Baqarah lan taqra'a biharfin minhuma illa a'taituhu. Masyaallah. Disebutkan bahwa surah Al-Baqarah ini akan menjadi cahaya kelak nanti di akhirat. Masyaallah. Dan barang siapa yang membaca surah Al-Baqarah ini akan diberikan cahaya tersebut. Masyaallah. Kemudian yang selanjutnya adalah fadlu suratil Baqarah kabir di anna khawatimuha takfil muslim min kulli syarr. Yang selanjutnya fadilah dari akhir surah Al-Baqarah adalah menjauhkan seseorang dari keburukan. Disebutkan oleh Uqbah bin Umar radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Uqbah bin Umar dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafata." Ya. Wa yaqsuduhuna bi kafataha annaha hamiyatu minasyaitan. Wa tahammiyatu minal kawabisil muz'iza atau minal isabati bimakruh. Barang siapa, kata Uqbah bin Umar radhiyallahu anhu, yang membaca dua ayat akhir surah Al-Baqarah, yaitu ayat 285 dan 286, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan. Dan yang dimaksud dari kafata mencukupkan adalah mencukupkan penjagaannya. Jadi orang ini dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, tidak diganggu oleh syaitan, ya. Dan tidak diberikan bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa teman-teman? Karena biasanya kejahatan itu muncul di malam hari. Ya, kejahatan itu muncul di kapan? Di malam hari. Kejahatan itu ada di malam hari. Ya, orang-orang kalau mau main santet, main dukun tuh biasanya malam atau siang? Malam. Maka para ulama mengatakan dua ayat dalam akhir surah Al-Baqarah ini sebaiknya dibaca sebelum tidur. Ya, jadi sebelum tidur baca. Di antara SOP-nya adalah baca dua ayat dari akhir surah Al-Baqarah. Baik, itu ya di antaranya teman-teman. Jadi mulai sekarang, langsung aja ya praktek ya. PR. Bagi yang belum terbiasa membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah ini, maka nanti malam mulai dicoba. PR-nya nanti malam sebelum tidur baca dua ayat akhir surah Al-Baqarah. Sudah? Baik. Fadilah selanjutnya dari surah Al-Baqarah teman-teman adalah Allah mendatangkan keberkahan. Allah mendatangkan keberkahan bagi yang membaca, memahami, menghafalkan dan mengamalkan surah Al-Baqarah ini.
Disebutkan oleh Abu Umamah Al-Bahili an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah surah Al-Baqarah, fa in akhadaha barakah, barang siapa yang membaca surah Al-Baqarah ini maka Allah akan datangkan keberkahan dalam hidupnya. Dan di dalam hidup ini yang kita cari itu berkahnya, gitu ya Ibu ya. Yang kita cari itu barokahnya. Gimana? Orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan, maka orang ini akan banyak memberikan manfaat bagi sesamanya. Namanya barokah itu bertambah. Bertambah apa? Bertambah kebaikan. Kalau kita diberikan harta yang barokah, maka Allah jadikan harta kita itu bermanfaat untuk yang lain. Ya, Allah tambahkan lagi hartanya dari arah yang tidak kita duga-duga. Kalau kita punya anak, anak kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka anak kita akan menjadi penyejuk mata bagi orang tuanya. Ya. Jadi yang kita cari dalam hidup ini berkahnya. Berkahnya dari siapa teman-teman? Dari Allah. Kita cari berkah dari Allah, bukan dari nun sewu ya, sesuatu yang dikeramatkan ya, karena memang sesuatu yang dikeramatkan itu adalah makhluknya Allah, ciptaannya Allah. Bagaimana dia mau memberikan keberkahan manfaat kalau Allah tidak mengizinkan? Berpikirlah secara logis. Bagaimana kita mau percaya ke sebuah benda di mana benda itu benda mati dan dia tidak akan bisa menolong temannya sendiri karena dia benda mati? Bagaimana dia akan memberikan keberkahan kepada kita, kepada orang yang masih hidup kalau dianya saja tidak bisa menolong temannya? Semuanya benda mati. Maka mintalah keberkahan itu dari Allah, karena Allah yang akan memberikan keberkahan bagi setiap hambanya yang meminta ya. Dan Al-Quran sendiri barakah. Al-Quran itu apa Bu? Barakah ya. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala, beliau pernah menyampaikan dalam muhadarahnya, kata beliau, seseorang yang mengawali hari dengan membaca Al-Quran, baik itu surah Al-Baqarah ataupun surah yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan sisa-sisa waktunya itu barakah. Masya Allah. Dan barakah ini ya teman-teman, itu bisa kita rasakan. Pernah nggak teman-teman, dalam satu hari kita nggak baca Al-Quran, kita rasakan tuh semuanya sulit gitu loh. Sini mentok, sana mentok, depan mentok, belakang mentok. Ya, ada kegelisahan yang kita nggak tahu dari mana asalnya. Hati itu rasanya kemerungsung. Pernah? Ya, pernah. Pernah nggak merasakan satu hari di mana kita baca Al-Quran, di mana target-target kita, ya, list yang sudah kita tulis di malam hari, mau mengerjakan ini, alhamdulillah atas izin Allah semuanya bisa kita kerjakan. Pernah. Itulah barokah. Ya. Jadi yang kita cari itu barokah. Dan barang siapa yang membaca surah Al-Baqarah, maka Allah akan berikan keberkahan di dalamnya. Artinya di dalam hidupnya Allah jadikan barakah. Masyaallah. Dan sebaliknya orang yang meninggalkannya watarkuha hasrah. Dan sebaliknya yang meninggalkan dari membaca surah Al-Baqarah ini akan mendapatkan kerugian. Wala yastati'uha al-batalah. Dan para tukang sihir tidak akan mampu melakukannya. Maksudnya orang yang hobinya nyantet orang, dukun tuh biiznillahi ta'ala dia nggak bisa baca surat ini. Ya, tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca surat ini. Dan sebagaimana yang tadi saya jelaskan bahwa surah Al-Baqarah ini bukan hanya dibaca teman-teman, tapi ditadabburi dan diamalkan. Baik. Kemudian fadilah selanjutnya, di antara fadilah surah Al-Baqarah, ini hati-hati kalau kita berbicara fadilah. Kalau kita berbicara masalah keutamaan, teman-teman, kalau teman-teman belajar tentang keutamaan amalan ini, keutamaan surat ini, itu tuh pastikan hadisnya tuh sahih. Ya, jangan sampai kita ini mengatakan, oh ada fadilahnya ini. Dari mana fadilahnya? Dari kitab fulan, dari kitab ini, gitu kan? Coba deh dicari. Yang berbicara di kitab itu, yang berbicara di kitab ini tuh sesuai nggak dengan sabdanya Rasulullah SAW? Karena banyak, Bu Eko,
fadilah, keutamaan sebuah amal itu tersebar di tengah masyarakat, ternyata tidak ada sandarannya dari hadis Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini adalah batil, ini adalah sesuatu yang tidak benar. Orang-orang cerdas adalah orang-orang yang dia mengamalkan sesuatu dengan sebuah dalil. Ya, dari mana dalilnya? Dari Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena fadilah atau keutamaan dari sebuah amal soleh itu yang membuat kita biidnillahi ta'ala termotivasi untuk melakukannya. Gimana? Panjenengan akan bersemangat untuk menolong orang kalau tahu keutamaannya. Gimana? Panjenengan semangat untuk membaca surah atau ayat kursi kalau kita tahu keutamaannya. Maka dari itu hati-hati dalam mempelajari fadilah sebuah amal. Ya, saya tadi malam tuh sudah mau bersiap-siap, ada sebuah kitab Bu Uswatun, saya punya buku, bukan saya pengarangnya tapi ada yang mengarang. Itu buku Fadilatul Amal, fadilah dari amal-amal saleh. Dan di buku itu semuanya sumbernya dari hadis. Ya, semoga nanti suatu hari kala kita bisa belajar. Jadi hati-hati karena fadilah ini, keutamaan sebuah amal itu banyak diselewengkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu loh. Fadilah bulan Rajab, fadilah ketika ini. Padahal itu hadisnya dhaif, hadisnya lemah, hadisnya palsu, ya. Dan tidak boleh kita ikut menyebarkannya. Kalau kita ikut menyebarkan hadis-hadis palsu, teman-teman, kalau kita ikut menyebarkan hadis-hadis yang tidak pernah disandarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, tapi nyatut namanya Rasulullah SAW, maka wal'iyadu billah, tempat yang akan disediakan oleh Allah adalah neraka. Sudah dibokingkan tempatnya. A'udzubillah. Jadi hati-hati dalam berbicara masalah fadilatul amal. Ya, baik. Kemudian fadilah yang selanjutnya ya akhwat. Sebentar, saya cari yang ada sahih gitu ya. Nailul barakah, sudah mendapatkan barakah. Al-wiqayatu minasyaiton, akan memberikan syafaat. Sudah belum? Akan memberikan syafaat. Fadilah selanjutnya adalah Al-Baqarah ini akan memberikan syafaat kepada yang sering membacanya. Hadisnya yang tadi sudah disebutkan, yu'ti bil Qur'an yaumal qiyamati wa ahlihi alladzina kanu ya'maluna bihi tuqaddimu suratul Baqarah wal Imran wa darabatu lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathata amsal ma nasitahunna ba'd qala ka'annahuma ghamamatan aw dhillatan sauda bainahuma syarq aw kafatan hizmani min tarid dawin tajahani an sahibiha. Ya, berarti ini menunjukkan bahwa surah Al-Baqarah akan memberikan syafaat. Baik. Kemudian ada lagi teman-teman, وقد تكون تلك الرؤى من سورة البقرة من غيرها هل تصح من المسلم قراءة البعض منها في صلاة القيام. Baik, di antara fadilah surah Al-Baqarah ini disebutkan oleh Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qama bi 10 ayatin lam yuktab minal ghafilin wa man qama bi 100 ayat kutibat lahu minal qanitin wa man qama bi 1000 ayat kutiba minal muqantirin. Ya. Dan di sini kata para ulama yang dimaksud waqad takunu tilka al-qira'ah min suratil Baqarah. Kata beliau karena di sini disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, barang siapa yang membaca 10 ayat maka dia ditulis di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan termasuk orang-orang yang lalai. Barang siapa yang nanti membaca bi alfi ayat, barang siapa bi mi'ataini, barang siapa yang membaca 200 ayat dalam qiyamul lail, maka dia termasuk orang-orang yang akan mendapatkan keselamatan. Dan kata para ulama yang dimaksud di sini adalah suratul Baqarah. Jadi surah Al-Baqarah ini termasuk bagian dari surat yang bisa dibaca oleh panjenengan untuk qiyamul lail. Makanya qiyamul lail itu teman-teman, ya, boleh kita membaca surah dengan ghaib, boleh juga kita membaca surah dalam qiyamul lail itu dalam kondisi melihat. Makanya kan ada tuh mushaf tahajud gitu ya, itu boleh. Ya, kalau teman-teman yang punya mushaf tahajud itu kan berarti Al-Qur'annya ada di depan tuh, di atas gitu ya. Insya Allah tidak termasuk yang membatalkan sholat ketika kita harus membuka lembaran demi lembaran, itu bukan termasuk yang membatalkan sholat. Termasuk juga teman-teman yang pakai buat sholat qiyamul lail Al-Qur'an yang bisa dipegang, ya ini juga boleh. Ya. Nanti teman-teman kalau sudah baca Al-Qur'annya jangan ditaruh sama dengan kaki kita. Jadi
Pesan saya bagi teman-teman yang biasa berqiyamul lail, bertahajud dengan membaca Al-Quran, itu sediakan tempat yang lebih tinggi di depan kita. Ya, agar apa? Agar ketika kita selesai membaca surah, misalnya surat Al-Baqarah yang akan kita baca, ya dalam qiyamul lail, selesai, biar enak, boleh kondisinya seperti ini ditaruh atau pakai tanda gitu. Dan ditaruh di tempat kalau mau ruku, ditaruh. Ya, ditaruh di tempat yang lebih tinggi. Ya. Dan ini merupakan adab terhadap Al-Quran. Jangan meletakkan Al-Quran sama dengan kaki kita. Ya. Dan jangan meletakkan barang di atas Al-Quran. Ya. Dulu putri kami punya salah satu guru, di mana gurunya putri kami ini dari Aljazair. Ya. Dan beliau itu super ketat dalam memberikan aturan tidak diperbolehkan sama sekali bagi seluruh santriwati meletakkan apapun di atas Al-Quran. Ya, baik itu gantungan kunci, ya biasanya kan anak-anak santri gitu, balpen, ya sekecil itu tuh nggak boleh, kata beliau. Dan itu termasuk bagian dari mengagungkan Al-Quran itu sendiri. Ya, dan teman-teman yang saya cintai karena Allah, termasuk dari mengagungkan Al-Quran, kalau di tasnya panjenengan ada Al-Quran, panjenengan mau ke toilet, Al-Quran harus dikeluarkan. Ya, nggak usah ragu nanti Al-Qurannya hilang, insya Allah aman. Ya, mana ada cerita ada yang ngambil Al-Quran. Ya kalau ada yang ngambil, alhamdulillah, semoga Al-Qurannya bermanfaat. Ya, yang ada kalau ninggalin HP pasti diambil. Tapi kalau Al-Quran yang diletakkan di luar toilet, insya Allah aman. Gitu ya ibu-ibu ya. Dan ini menjadi sebuah hal yang ingin saya sampaikan. Karena banyak jamaah umrah itu yang nggak sadar bahwa Al-Quran dari hotel ya ke Masjid Nabawi atau ke Masjidil Haram, kemudian masuk toilet itu subhanallah ya dibawa ya. Padahal bisa dititipkan ke penjaga pintu toilet itu. Jadi orang Arab ya, mau gimana Ustaz cara bicara? Ya pakai bahasa Inggris boleh atau pakai Google Translate ya boleh. Nih saya taruh di sini, saya nitip Al-Quran. Mereka paham. Ya, nanti kita ambil lagi setelah dari toilet. Gitu ya ibu-ibu ya, masya Allah. Baik, tadi saya sudah janji akan memberitahukan bagaimana cara membaca surah Al-Baqarah ya dalam sehari semalam. Gimana nih caranya biar kita ini bisa istiqomah setiap hari baca surah Al-Baqarah? Yuk kita belajar. Oke. Jadwal qiraatu surat Al-Baqarah yaumiyan. Di sini ada masya Allah. Qira'atu surat Al-Baqarah yaumiyan ta'tabiru minal a'malil 'azimah allati tuqarribul 'abdu ila Allah. Wa yashmilu jadwal qira'ati surat Al-Baqarah yaumiyan. Hari pertama, teman-teman. Beliau memberikan tips ya. Setelah salat subuh teman-teman baca surah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 45. Setelah salat subuh. Berarti bagi teman-teman yang punya kesibukan setelah salat subuh, dimana kan biasanya emak-emak ini rempong tuh pagi hari tuh nyiapin bekal, iya nggak? Ya Bu Fikri ya, yang sudah pensiun kayaknya nggak nyiapin bekal ini. Oh masih? Oh iya. Ini bisa juga dibaca sebelum subuh. Jadi dinamis saja, maksudnya fleksibel aja. Sebelum subuh ya boleh, setelah subuh ya boleh. Bacanya dari ayat 1 sampai 45. Yuk dibuka teman-teman. Berarti dari alif lam mim sampai 45 sudah ketemu. 45 itu sampai wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sampai sini ya. Oke. Itu bisa dibaca sebelum subuh atau setelah subuh. Nanti setelah duhur. Berarti bagi teman-teman yang punya kesibukan setelah duhur, entah itu menjemput anak-anaknya, boleh dibaca sebelum duhur. Atau boleh dibaca di waktu duha. Ya, fleksibel aja. Tidak selamanya ba'da duhur. Boleh dibaca di waktu duha atau dibaca maksimal ba'da duhur. Ini maksimal. Ayat apa yang dibaca? Dari ayat 46 surah Al-Baqarah sampai 92. Dari 46 sampai 92. 92 itu ayat walaqad ja'akum Musa bil bayyinati tsumma ittakhadtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Ini ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah setelah salat asar.
Seperti biasa, kalau teman-teman sholat asar punya kegiatan, berarti dibacanya sebelum sholat asar. Maksimal kapan? Maksimal matahari tenggelam. Ya, jadi matahari tenggelam, teman-teman sudah baca nih. Ayat berapa yang dibaca? Dari ayat 93 sampai 141. 141 itu ada di ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Ayat ini. Baik. Yang keempat, stepnya adalah setelah sholat maghrib. Ini nih. Setelah sholat maghrib ini, insya Allah masyarakat kita orang Indonesia sudah membiasakan untuk membaca Al-Quran. Jadi nggak begitu berat lah ya. Kan sudah terbiasa ya Bu ya. Kalau ba'da maghrib tuh, kalau kita orang Indonesia kapan baca Al-Quran? Habis maghrib, gitu kan ya. Padahal yang baca Al-Quran nggak harus habis maghrib saja. Bisa tadi sebelum subuh gitu ya. Baik, habis maghrib ini baca surah Al-Baqarah dari ayat 142 sampai 188. Sekali lagi, dari ba'da maghrib sampai sebelum isya, ya, itu baca surah Al-Baqarah ayat 142 sampai 188. Ayat 188 itu yang mana? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al-hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Ayat ini. Oke? Baik. Step yang kelima, ba'da salatil isya, setelah salat isya, baca dari surah Al-Baqarah ayat 189 sampai ayat 233. 233. Yo dibuka ibu-ibu. 233. Ini ya. Oh Masya Allah, panjang nih. Walwalidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain sampai ayat bawah. Ya, Masya Allah, berarti akhir nih, akhir halaman maksudnya. Baik. Yang keenam, fi ayyi waqtin matah. Maksudnya adalah fi ayyi waqtin matah itu terserah gitu loh. Maksudnya kapan punya waktu luang. Nih. Entah itu nanti sebelum tidur, ya, boleh baca. Kan nanti di penghujungnya ada amanah Rasul. Ya, itu baca surah Al-Baqarah ayat 234 sampai akhir. 234 sampai berapa berarti ibu-ibu? 286. Ya, sampai 286. Oke. Nah, sudah, Masya Allah. Coba ibu-ibu minta tolong dihitung. Itu step 1 itu kira-kira berapa lembar? 3 lembar kayaknya ya. Coba dihitung. Step 1 berapa lembar? Sampai ayat 45, dari 1 sampai 45 berapa halaman aja, berapa halaman? Berapa? 4 muka, berarti 4 wajah ya. 4 muka 2 lembar. Oke. Hah? Halaman, berarti 2 lembar. Gitu ya, oke. 2 lembar ibu-ibu, 2 lembar. Untuk membaca Al-Quran itu membutuhkan berapa menit bagi panjenengan? Beda-beda. Ya, berapa menit kira-kira yang dibutuhkan oleh panjenengan? Saya nggak bertanya yang dibutuhkan oleh saya karena beda nanti ya. Yang dibutuhkan oleh panjenengan berapa menit? 2 lembar. Setengah jam? Hah? Setengah jam. Pelan-pelan. Ya kan saya tanya kepada panjenengan, mungkin ada yang senior gitu kan, setengah jam ya? Nggak berani cepat-cepat ya, makanya anak kasih waktu yang paling lama tuh setengah jam. Masya Allah, oke. Setengah jam. Setengah jam dikali 6. Tadi kan ada 6 step ya. Berarti berapa tuh? 3 jam. Dari 24 jam, teman-teman, kita diminta fokus dulu 3 jam. Kira-kira berat enggak? Berat enggak? Tapi kan tadi dipecah-pecah. Kalau ada yang masih merasa berat, minta tolong sama Allah.
Ya, minta tolong sama Allah. Ya, semoga teman-teman ya, saya doakan semoga diniatkan nih. Ketika kita membaca surah Al-Baqarah ini, semoga suatu hari kelak, karena setiap hari ini dibacanya, berarti dalam sebulan itu kan yang namanya wanita masih ada menstruasi. Dalam sebulan amannya berapa hari panjenengan bisa baca Al-Baqarah? 20 hari? Oke? Ya. Berarti dalam satu bulan panjenengan mengulang-ulang surah Al-Baqarah 20 kali. Insya Allah dalam setahun hafal. Loh kan sebulan berapa kali? 20 kali kan? Setiap hari dibaca. Mau bukti? Panjenengan sering baca surah Al-Kahfi. Sepekan sekali, nggak setiap hari loh. Berarti kalau sepekan sekali, sebulan berapa kali? 4. Setahun berapa kali? Setahun berapa kali? 48. Salah ya, bener ya? 48 setahun panjenengan setiap pekan sekali baca surah Al-Kahfi, hafal apa betul? Hafal, biidznillah. Sekarang Al-Baqarah setiap bulan 20 dikali 12 berapa? 240 kali. Masya Allah, udah di luar kepala itu. Masya Allah. Kalau dipraktekkan, Masya Allah. Lah terus gimana? Ya kan kalau dipraktekkan, ya. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, yang namanya amal soleh itu awalnya berat. Betul. Memang harus dipaksa awalnya. Tapi nanti kalau sudah jadi pola ya, sudah jadi pola kita biasa baca surah Al-Baqarah yang tadi saya sampaikan, itu nanti ketagihan. Ya. Teman-teman tuh ada rasa rindu ketika nggak membaca surah Al-Baqarah. Ya. Dan diniatkan ibu-ibu, karena teman-teman tadi ibu-ibu sudah tahu fadilahnya, diniatkan semoga dengan kita istiqomah membiasakan baca surah Al-Baqarah, semoga nanti surah Al-Baqarah ini akan menjadi pembela kita pada hari kiamat. Ya, amin. Jadi yuk bismillah sama-sama berjuang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya. Baik, terakhir ibu-ibu. Ya, mau tak jadikan PR apa Mbak? Yang tadi baca surah Al-Baqarah, enggak usah ya. PR-nya tadi satu aja, apa itu PR-nya? Sebelum tidur baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Kalau saya mau tak jadikan PR, ya apa ada yang mau mencoba? Boleh, Masya Allah, Allahumma barik. Saya doakan yang punya niat mencoba, ya, maka saya doakan semoga Allah mudahkan. Amin, Insya Allah. Dicoba dulu, daripada tidak sama sekali. Panjenengan kalau belum nyoba, nggak tahu rasanya seperti apa. Ya, dicoba dulu. Semoga Allah mudahkan. Baik, terakhir adalah fadilah ayatul kursi. Sudah tahu semua ya, ayat kursi itu ada di surah Al-Baqarah ayat 255. Ya. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Sampai sini titik. Itu ayat kursi. Ya, karena ada orang ayat kursi itu dilanjutkan ya. Tapi sampai sini, sampai wa huwal 'aliyyul 'azim. Baik. Keutamanya apa ibu-ibu? Keutamanya diantaranya adalah Rasulullah SAW. Beliau menyampaikan pesan kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini salah satu sahabatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan kepada Ubay bin Ka'ab, di mana Ubay bin Ka'ab punya kunyah namanya Abul Mundir. Apa kata Rasulullah? Ya Abul Mundir, wahai Abu Mundir. Tahukah engkau, kata Rasulullah SAW, ayat mana di kitab Allah yang paling agung? Maka Ubay bin Ka'ab ini beliau menjawab Allah wa rasuluhu a'lam. Dan ini bentuk adab dari seorang murid kepada gurunya. Ya, Ubay bin Ka'ab ketika ditanya, tahukah engkau surat yang paling agung? Jawabannya bukan, oh ya Rasulullah saya
tahu surah Qul huwallahu ahad gitu, bukan. Tapi beliau menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Dan itu bisa dipakai oleh kita sebagai para penuntut ilmu. Ya, jadi kalau gurunya menyebutkan, ibu-ibu, teman-teman, jamaah tahu nggak ini, boleh kita jawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya, ini bentuk adab. Maka kemudian Rasulullah berkata, ya, apa kata Rasulullah? Ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, kata beliau dalam riwayat lain, setelah beliau menyebutkan surah Al-Fatihah, maka beliau menyebutkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, adalah ayat kursi. Kemudian dikisahkan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu, masya Allah ya, beliau pernah diajari oleh setan, ya. Setan yang mencuri harta zakat. Jadi kisah nyata ini, Ibu, bukan novel, bukan. Jadi setan itu ternyata ada yang mencuri juga tuh. Ya. Jadi gini, ya, kalau saya membahas tentang masalah setan ini gini, Ibu. Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya setan itu bagian dari jin. Tapi jin itu kan ada yang baik, ada yang nggak baik. Nah, setan ini panggilan bagi jin yang nggak baik, itu setan. Dan masalahnya setan ini juga disebutkan oleh para ulama bukan hanya jin saja, tapi juga ada dari jenis manusia. Jadi Syekh, beliau seorang ulama Mesir di mana banyak membahas masalah jin ini. Syekh Allahumma shalli ala Muhammad. Terakhirnya Bali. Saya siapa namanya ya Rob? Coba ada yang mengingatkan saya, Syekh Bali gitu. Peruqyah. Ahsanti. Syekh Wahid Abdussalam Bali. Syekh Wahid Abdussalam Bali ini salah satu ulama sunnah di mana beliau tuh banyak berkecimpung dalam dunia, banyak membahas masalah perjinan. Kata beliau, setan ini adalah sifat. Ya. Dan setan ini jin yang jahat atau manusia yang jahat. Makanya dalam Al-Quran kan disebutkan minal jinnati wan nas, ya, orang-orang yang sukanya ngompor-ngomporin yang nggak baik, ya, dari jenis jin dan manusia disebut syaiton. Tapi kita nggak boleh bilang ke teman kita kamu syaiton, ya. Ya, dan ternyata setan itu diantara pekerjaannya mencuri zakat. Nah, ketika itu Abu Hurairah diajari oleh setan ini, ya. Jadi setan ngajarin manusia. Apa kata setan ini? Biarkan aku mengajarimu beberapa kalimat yang Allah memberimu manfaat dengannya. Jika engkau akan tidur, bacalah ayat kursi, maka akan ada penjagaan Allah untukmu. Setan tidak akan mendekatimu sampai pagi. Dilaporkan apa yang diajarkan setan ini oleh Abu Hurairah kepada Rasulullah SAW. Ya, benar nggak ya Rasulullah? Maka ketika itu Rasulullah SAW mengatakan setan untuk kali ini dia jujur. Padahal aslinya dia banyak berdusta. Ya, karena udah ketangkep basah sama Abu Hurairah. Ya, udah ketangkep basah, pengen dilepaskan. Setannya ngasih hadiah sama Abu Hurairah. Apa hadiahnya? Hadiahnya ilmu. Setan aja ngasih ilmu ke Abu Hurairah, ya nggak ibu-ibu? Ya kan itu ilmu kan? Ya siapa yang ngasih ke Abu Hurairah? Setan. Makanya Abu Hurairah itu bertabayun, ya, mengkonfirmasi kepada Rasulullah, bener nggak tuh ajarannya, gitu ya. Ternyata kata Rasulullah untuk kali ini dia jujur, katanya. Padahal dia banyaknya biasanya berdusta. Berarti sifat setan itu ya adalah dusta, aslinya dusta. Tapi untuk kali itu aja, karena dia merasa kepepet, Bu Eko. Udah kepepet, jadi dan dia tahu sudah memprediksi Abu Hurairah bakal tanya ke Rasulullah. Makanya dia bilang jujur. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran sebelum tidur disunnahkan membaca ayat kursi. Jadi teman-teman, sebelum tidur itu seorang muslim itu bukan hanya sikat gigi, bukan hanya cuci kaki, tapi dia juga baca ayat kursi, baca surah Al-Falaq 3 kali, baca surah Al-Ikhlas 3 kali, baca surah An-Nas 3 kali. Kemudian setelah itu ditiupkan ke seluruh badannya. Ya. Kalau ada yang tanya, Ustaz emang perlu ditiup? Iya, itu ajarannya begitu dari Rasulullah. Ya ditiupkan. Terus ditaruh di seluruh tubuh yang bisa dijangkau. Ya, wallahu taala alam. Apa faidahnya? Yang jelas setiap apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu ada hikmahnya. Ya, kita ikuti aja. Ya, kita ikuti. Dan biasanya bagi yang pertama-tama mengamalkan baca surah
ayat kursi, baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali itu Mbak Yurin ya. Itu biasanya berat. Ada aja gangguannya. Ada jamaah praktek ini sebelum tidur itu nguap berapa kali. Ya, berat. Jadi mau baca ayat kursi itu sudah lagi ya. Sampai akhir dia baca qul huwallahu ahad lagi. Nguap itu dari mana coba datangnya? Dari setan. Setannya tuh udah mulai ganggu tuh. Ya. Kenapa? Karena setan tahu kalau ada hamba Allah yang baca ayat kursi, baca qul huwallahu ahad, Al-Falaq, An-Nas, dijaga dalam penjagaannya Allah. Ya. Dan pernah saya dengar juga, ada orang kesurupan, terus ditanya sama yang meruqyah ini, terus dia bilang katanya, saya nggak bisa, kenapa kok kamu nggak bisa ganggu temenmu gitu. Terus yang kesurupannya bilang gini, karena dia itu kalau tidur tuh baca ayat kursi, baca Al-Falaq, An-Nas dan Quran. Dan kata dia, saya melihat dia dikitari oleh cahaya. Jadi yang mengitari orang yang nggak bisa diganggu itu cahaya. Ya cahaya itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Ya. Jadi kita harus percaya, harus yakin bahwa barang siapa yang membaca surah Al-Baqarah yaitu ayat kursi, membaca Al-Falaq, An-Nas dan Qul huwallahu ahad, maka Allah akan jaga dengan caranya Allah. Itu harus yakin. Dengan apa ibu-ibu? Dengan caranya Allah. Dan kalau kita tahu fadilahnya, maka bersegeralah untuk mengamalkan. Baik. Kemudian ayat kursi ini teman-teman, boleh juga teman-teman baca setelah sholat fardu. Jadi setelah sholat fardu, baik itu sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, setelah sholat fardu maka disunahkan untuk baca ayat kursi. Man qara'a ayatal kursi dubura kulla salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Kata Rasulullah, barang siapa membaca ayat kursi setelah setiap salat wajib, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi ayat kursi ini dibaca. Saya pernah bertanya, dan ini awalnya pertanyaan muncul dari putri saya. Saya tanyakan ke salah satu syekh di Masjid Nabawi. Pernah kepikiran nggak begini teman-teman? Kalau ayat kursi itu kita baca pas bertepatan dengan sholat setelah subuh atau sholat setelah asar, berarti kan ayat kursinya tuh dibaca setelah sholat dan dibaca lagi untuk dzikir pagi dan petang, gitu kan ya? Iya nggak? Waktu itu saya tanyakan kepada salah satu syekh dari Masjid Nabawi, apakah boleh baca ayat kursinya tuh digabung? Diniatkan, mungkin panjenengan pernah mikir begitu ya? Diniatkan untuk setelah sholat dan untuk dzikir pagi petang. Ternyata jawabannya tidak. Kata beliau, tapi kan itu pendapatnya beliau. Mungkin ada ulama yang membolehkan. Saya katakan ini pendapatnya beliau. Karena menurut beliau, jadi ini pendapat beliau, kan namanya pendapat tuh beda-beda. Karena kata beliau, fadilahnya beda. Aturannya beda, kata beliau. Dibaca setelah sholat itu adalah perintah membaca setelah sholat ayat kursi, dan dibaca untuk dzikir pagi dan petang itu aturan untuk baca dzikir pagi petang, kata beliau. Dan ketika kita membaca 2 kali, kata beliau, maka pahalanya akan lebih banyak, kata beliau begitu. Walaupun nanti pada hakikatnya misalnya teman-teman dengar ada ustadz atau ustadzah atau syekh atau syekho yang berpendapat bolehnya digabung, ya berarti itu pendapat ijtihad, ya ijtihad beliau. Yang jelas itu sudah saya tanyakan, ya semoga bisa diambil manfaatnya. Baik. Pernah kepikiran begitu ibu-ibu? Dan selama ini digabung. Membiasakan anak akhirnya digabung. Ya itulah kita. Ya, kita itu kan pengen yang paling simple. Ya, masya Allah. Baik. Terakhir ibu-ibu, disebutkan bahwa barang siapa yang membaca ayat kursi di sore hari, man qalaha hina yumsi ujiza minna hatta yusbih, maka akan Allah Subhanahu wa taala jaga sampai paginya. Barang siapa yang membaca ayat kursi di sore hari, maka ia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pagi. Sebaliknya wa man qalaha hina yusbih, dan barang siapa membaca ayat kursi ini di pagi hari, ujiza minna hatta yumsi, maka ia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sore hari. Jadi mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala dalam hari itu. Masya Allah. Dan teman-teman, ini waktunya nggak cukup, nanti teman-teman boleh baca ya, boleh baca mandiri tafsir ayatul kursi, tafsir ayat kursi itu bagus banget. Sampun nggih,
Baik, alhamdulillah. Ada lagi teman-teman, kapan lagi dibaca ayat kursi? Mungkin tertinggal kapan? Kira-kira kapan lagi? Sudah, hanya itu aja. Setelah sholat, zikir pagi petang, sebelum tidur, ada lagi? Yang kelewat ada nggak? Hah? Cukup. Berarti kan zikir pagi petang 2 kali, setelah sholat 5, 7, sebelum tidur 1, 8. Kapan? Keluar rumah. Oh, kalau keluar rumah saya belum tahu ada anjurannya. Keluar rumah itu disunahkan untuk baca doa mawon, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Wallahu taala alam. Ya, berarti 8 itu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Ada tambahan, Bu Satun? Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dari segala keburukan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan keistiqomahan, senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat, dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan setiap apa yang kita dengar, dan semoga surah Al-Baqarah dan Al-Imran menjadi hujjah, menjadi pembela bagi kita semuanya di hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kebenaran tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.